Dia pergi bukan meninggalkan kita, tetapi ingin menjadi satu dengan kita. Yang pertama, Roh Kudus itu akan diberikan kepada orang yang percaya kepadanya. Kemudian kenaikannya adalah Yesus dimuliakan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam acara Close to You. Sebelum kita memulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah begitu banyak memberkati kami. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Apa yang kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Engkau ampuni kami. Dan saat ini kami bersama setiap anak-anak-Mu mau membuka hati pikiran kami untuk menerima berkat firman Tuhan, firman yang akan terus menguatkan iman percaya kami. Berfirmanlah Tuhan saat ini, kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Judul daripada renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah Yesus dimuliakan. Baru saja kita merayakan Paskah, di mana Yesus telah mati di atas kayu salib. 3 hari kemudian Yesus bangkit. Lalu belum lama kita juga merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bersyukur kalau negara kita Indonesia ini menjadikannya sebagai hari libur nasional, di mana kita umat Kristiani dapat beribadah,
merayakan dan juga dapat mengerti makna arti sesungguhnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita ketahui bahwa Alkitab itu berisi cerita atau kisah tentang hal-hal yang telah terjadi di dunia ini. Dan kita percaya, kita imani juga Alkitab berisi akan hal-hal apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan juga menuliskan bagaimana kita sebagai umat Tuhan untuk menyikapi dan melakukan segala sesuatunya untuk dapat menghadapi segala yang Tuhan telah janjikan terhadap dunia ini. Itulah pentingnya kita membaca firman Tuhan. Setelah kematian Yesus, 3 hari kemudian dia bangkit. Dan ini adalah penggenapan dari apa yang sudah Yesus sampaikan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3 dikatakan 40 hari lamanya Yesus menampakkan diri kepada begitu banyak orang. Dan juga di dalam 1 Korintus 15 ayat 6 tercatat bahwa Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Oleh sebab itu, Yesus mau meyakinkan kepada muridnya, pada umatnya, bahwa dia telah bangkit. Mari kita baca di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-13. Yohanes 3 ayat yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Ayat ini menunjukkan perkataan Yesus kepada Nikodemus, di mana Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Ditekankan di sini bahwa seorang yang bisa naik ke sorga berasal dari sorga, dan itu tidak lain adalah Anak Manusia, yaitu dirinya sendiri. Kenaikannya membuktikan bahwa Yesus itu berasal dari sorga. Selanjutnya di Yohanes 7 ayat ke-39, kita akan membaca di Yohanes 7 ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ayat ini mengatakan bahwa roh yang dijanjikan Tuhan itu belum datang. Karena apa? Karena Yesus belum dimuliakan. Nanti kita akan tahu apa itu maksud dimuliakan. Dia kembali ke sorga untuk 2 hal. Dia pergi bukan meninggalkan kita, tetapi ingin menjadi satu dengan kita. Yang pertama, Roh Kudus itu akan diberikan kepada orang yang percaya kepadanya. Kemudian kenaikannya adalah Yesus dimuliakan. Jadi kita mengerti bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu adalah pengagungan atas dirinya. Yesus dimuliakan. Tanda selesainya misi Yesus di dalam dunia genap sudah apa yang Dia kerjakan untuk keselamatan. Barulah setelah itu janjinya diberikan kepada umatnya yang setia. Janji apa? Janji akan penyertaannya, yaitu Roh Penghibur, yang tidak lain adalah Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan kepada setiap para rasul yang tetap setia, dan Tuhan janjikan itu semua untuk melengkapi mereka dengan kekuasaan dari sorga, sehingga mereka mampu melanjutkan amanat agung Tuhan kita, yaitu mengabarkan Injil ke seluruh penjuru dunia. Demikian juga dengan kita saat ini. Ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, artinya kita masih memiliki kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk mempersiapkan hati kita. Apakah hati kita ini menjadi tempat yang layak untuk Roh Kudus tinggal di dalam kita?
Karena kita mengerti bahwa Roh Kudus itu tidak akan tinggal di hati yang kotor. Ada ayat yang mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu, yaitu Allah itu akan tinggal. Bagaimana mungkin kalau kita hidup sembarangan dan hati kita tidak bersih? Dapat dipastikan bahwa Roh Kudus itu tidak akan tinggal di dalam kita. Yang kedua, kita masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan amanat agung Tuhan kita melalui kehidupan kita. Karena ketika kita selesai sebagai umat Tuhan, ikut mengabarkan Injil, membuat banyak orang ikut mengenal Tuhan, menerima keselamatan daripada Tuhan, pada saatnya nanti kita pun akan dimuliakan. Kita pun ketika kita naik ke surga, kita akan diagungkan juga, sama seperti apa yang dilakukan atau diterima oleh Tuhan Yesus. Dia diagungkan dan dimuliakan ketika dia naik ke surga, karena dia telah selesaikan misinya di dalam dunia ini. Demikian kita juga dengan anak-anak Tuhan. Ketika kita selesai dengan hidup kita, di mana hidup kita telah menjalankan firman Tuhan, perintah Tuhan, maka pada saat itu kita naik ke surga, kita dimuliakan oleh Tuhan. Demikian rema atau renungan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesus dimuliakan karena dia telah selesai akan tugas yang diberikan kepadanya dengan setia. Demikian juga dengan kita. Kita akan dimuliakan jika kita tetap setia dan tekun akan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat firman Tuhan. Engkau kembali mengingatkan kami bagaimana kami harus mencontoh pribadi yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dia telah selesai ya Tuhan dengan kesetiaannya hingga menderita dan mati di atas kayu salib. Setelah itu Yesus bangkit dan Yesus dimuliakan. Yesus naik ke surga. Kami pun juga mau Tuhan seperti pribadi Yesus. Berikan kepada kami kekuatan, hati yang untuk dapat terus menyembah dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hati untuk dapat melayani Tuhan, di mana Roh Kudus akan tinggal di dalam hidup kami, dan kami dapat berlaku hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Melalui kehidupan, perilaku, dan perkataan perbuatan kami, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetaplah kita melekat pada firman Tuhan hingga pada saatnya nanti kita kembali ke rumah Bapa, kita naik ke surga dan kita dimuliakan. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Close to You.